Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Ini nama-nama anggota dari kelompok 3. Nah, materi yang bakal kita bahas terdiri dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, fungsi, struktur, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir langkah-langkah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian teks LHO. Teks LHO yaitu teks laporan hasil observasi, dikenal sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi atau menggolongkan sesuatu berdasarkan jenis atau kriteria tertentu yang sudah diamati. Dan teks LHO memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Tujuan dibuatnya teks laporan observasi adalah 1. Untuk memahami dan mengatasi suatu persoalan. 2. Mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan sekaligus bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 3. Menemukan suatu teknik atau cara baru. 4. Sarana untuk mengambil keputusan yang lebih efektif yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dari penyajian fakta-faktanya. 5. Melakukan pengawasan. 6. Sebagai data historik tentang pengembangan unit terkait. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Berdasarkan fakta. 2. Laporan bersifat objektif. 3. Laporan hasil harus ditulis lengkap dan sempurna. 4. Tidak menyimpang dari moral yang tidak baik, seperti propaganda, pemihakan, atau penuduhan dan atau prasangka buruk. 5. Laporan disajikan secara menarik. Fungsi dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, sebagai bahan penelitian. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Struktur teks laporan hasil observasi. A. Pernyataan umum atau klasifikasi. Pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Di tahap ini, dijelaskan bahwa benda-benda di dunia dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. B. Deskripsi bagian. Berisi penjelasan atau gambaran tentang objek secara terinci dan detail. Misalnya, ciri-ciri fisik atau perilaku yang menunjukkan ciri khas dari objek yang dilaporkan. C. Deskripsi manfaat. Bagian yang berisi manfaat atau kegunaan objek yang diobservasi baik bagi si penulis, pembaca, atau umum. Kaidah kebahasaan. 1. Penggunaan verba atau kata kerja. 2. Penggunaan adjektiva atau kata sifat. 3. Penggunaan sinonim dan antonim. 4. Penggunaan konjungsi. 5. Penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Langkah-langkah menyusun teks LHO. 1. Disusun secara runtut dan urut sesuai struktur pembangunannya. 2. Data kegiatan observasi bersifat meyakinkan sesuai dengan kaidah teks laporan hasil observasi. Dibuktikan kebenarannya dan terdapat kalimat deskripsi serta kalimat definisi. 3. Hasilnya dapat dicek atau dibuktikan kebenarannya dan terdapat kalimat deskripsi serta kalimat definisi. 4. Hasil observasi disusun dengan bahasa yang jelas, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. 5. Bentuk, isi, dan gaya penulisan teks observasi sesuai dengan jenis serta tujuan pengamatan. 6. Jika terdapat referensi dari sumber lain, sumber harus ditulis dalam laporan. 7. Membuat kalimat penutup, namun tidak terdapat pandangan penulis atau simpulan. But wait a minute while I'm